Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan Fiddin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini, semoga kita tetap istiqomah, semoga kita tetap semangat menjalankan amaliyah ibadah di bulan Ramadan, sekalipun kita masih ada dalam situasi kondisi pandemi yang menyertai dalam kehidupan kita saat ini. Baik, Ikhwan Fiddin rahimakumullah, ada hal yang sangat penting bagi kita selaku umat beragama, bil khusus sebagai seorang muslim, tentang mengapa kita mesti taat dalam menjalankan agama. Ada alasan-alasan, argumentasi filosofis yang sangat mendasar ketika Allah menuntut manusia untuk ibadah, taat kepadanya, menjalankan perintahnya, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Maka ibadah itulah salah satu puncak atau tuntutan yang memang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia. Sebagaimana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Baik, ikhwan fiddin rahimakumullah, apa alasan yang sangat mendasar ketika Allah menuntut manusia untuk beribadah? Salah satunya itu adalah bahwa Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Di sana ada alasan yang sangat rasional, alasan yang penting, alasan yang menuntut mengapa Allah meminta kita manusia untuk taat, menghamba hanya kepadanya, tidak boleh kepada yang lain. Yang pertama adalah ketika Allah menyampaikan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Paling tidak bahasa mudahnya, kenapa kalian mesti taat kepadaku, kata Allah? Sebab akulah yang telah mencukupkan semua kebutuhan hidupmu. Akulah telah menyediakan segala hal ihwal yang terkait dengan penyambung dalam hidup, hal ihwal yang dibutuhkan oleh manusia. Dialah yang menciptakan bumi ini menghampar begitu luas, di mana bumi inilah yang diinjakkan oleh setiap kaki manusia. Kemudian Allah pun juga yang menurunkan air hujan. Hujan ini adalah rizki. Bagaimana? Dengan hujan inilah maka fa'ahrajna bihi minas thamarati rizqan lakum. Fa'ahraja bihi, Allah tumbuhkan semua tumbuhan. Kemudian juga dengan tumbuhan itu nanti dimakan oleh binatang. Kemudian ada buah-buahan. Yang itu semua adalah rizqan lakum, kata Allah. Rizki bagi kalian. Nah, inilah yang disebut dengan teori timbal balik. Ketika Allah sudah mencukupkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, maka di sana ada kewajiban. Nah, namun tuntutan itu sangat penting, sangat rasional. Ketika apa? Ketika kewajiban itu dituntutkan kepada kita, ketika Allah minta satu bentuk loyalitas ibadah
hanya kepadanya, tidak boleh mendua dengan yang lain, sebab Allah lah yang mencukupkan semua kebutuhan itu. Ya. Nah, maka ini menjadi hal penting bagi kita, sehingga dengan demikian kita menjadi hamba yang tahu diri kenapa kita harus ibadah. Kita menjadi hamba yang taat. Kita menjadi hamba yang menempatkan, ya, menjadi hamba yang baik ketika mengapa kita menjalankan ibadah. Nah, maka dengan kesadaran itulah nanti kita tidak merasa dipaksa, tidak merasa terpaksa, dan tidak menjadi beban ketika ibadah. Kenapa? Tidak ada yang mencukupkan semua kebutuhan kita itu kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka penghambat ibadah, penghambat penghambaan itu ketika manusia sudah meyakini apa yang dia makan, apa yang dia dapatkan, gaji yang dia terima seakan-akan bukan datang dari Allah, tapi hasil usahanya, hasil pikirannya, hasil kreasinya, hasil tenaganya. Yang ini yang bahaya. Maka kalau sudah begitu, dia akan menjadikan Tuhan selain Allah, dan dalam waktu yang sama dia akan menghamba kepada majikannya. Dia akan menghamba kepada perusahaannya. Dia akan menghamba kepada profesinya. Dia akan menghamba kepada siapa saja yang sudah mencukupkan kebutuhannya. Dan ini disebut dengan anda dan tandingan-tandingan. Nah, maka kalau sudah begitu, ibadahnya tidak fokus kepada Allah. Ketika Allah minta melaksanakan kewajiban, hatinya sibuk. Dalam waktu yang sama dia takut dipanggil oleh yang dijadikan Tuhan-Tuhannya tadi. Baru juga 5 menit, 10 menit, kemudian dia sudah galau hatinya. Takut ada hal-hal yang memang mungkin lebih dianggap penting dibanding ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh yang bahaya adalah dia tidak mengindahkan panggilan-panggilan, seruan-seruan Allah, bahkan lebih mengutamakan panggilan-panggilan yang itu akan bisa mencukupi, memuaskan nafsu dan perutnya, nafsu dunianya, bahkan panggilan pimpinannya. Maka jangan aneh kalau seandainya panggilan hayya 'alas shalah itu tidak diindahkan dibandingkan dengan panggilan-panggilan yang itu akan mendatangkan gaji tiap bulan. Ketika panggilan taklim itu diajak disampaikan, itu tidak akan diindahkan ketika tidak dirasakan ada manfaat yang bisa dia konsumsi. Maka yang berbahaya adalah hati-hati. Di dunia ini, saat ini, apalagi akhir zaman, banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang akan menjadi sekutu bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu maka melalui momen ibadah Ramadan, puasa ini kita lagi-lagi sedang dibersihkan tauhid kita. Hanya Allah saja ketaatan yang patut kita taati, dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian selingkuh, jangan sekali-kali kalian menduakan dengan Tuhan yang lain. Jika sudah selingkuh, maka pasti tidak akan fokus ibadah. Waktu-waktu ibadah seakan-akan menjadi sulit, seakan-akan menghambat, seakan-akan menjadi beban. Tapi waktu dunia, waktu nafsu, waktu kesenangan, seakan-akan itu senantiasa mendatangkan manfaat baginya. Maka inilah kunci penting supaya kita membangun kesadaran ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.